Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Di pagi hari ini kita dibangunkan dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan perintahnya, menjalankan salat subuh secara berjamaah dan diikuti dengan kita bertalabul ilmi. Maka semua nikmat ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya, dan tidaklah kita bisa melakukannya melainkan itu pun juga atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, salawat serta salam juga marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, Rasul kita yang agung, Nabi yang paling kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita berada di penghujung dari pembahasan kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi Al-Andalusi rahimahullahu ta'ala. Dan pada pembahasan tersisa dua pembahasan. Maka yang akan kita bahas yang pertama, sebagaimana dijelaskan oleh beliau terkait dengan Al-Kabair, dosa-dosa besar. Yang selanjutnya yang ke-75 adalah meninggalkan salat Jumat. Tadi makanya saya baca surah Al-Jumu'ah karena bertepatan juga dengan pembahasan pada hari ini terkait dengan hukum meninggalkan salat Jumat, dan bahwasanya perbuatan ini termasuk dosa besar yang paling besar. Mungkin kita bisa melihat ada masih sebagian di antara kaum muslimin yang menganggap remeh masalah salat Jumat. Ketika sudah diazankan, diserukan untuk menunaikan salat Jumat, masih ada sebagian kita yang mungkin kita mungkin tidak meninggalkannya, tetapi masih bersantai-santai, menganggap hal ini adalah perkara yang remeh. Kata beliau, meninggalkan salat Jumat adalah termasuk perbuatan dosa yang sangat besar. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Beliau mengatakan, laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas thumma uharriqu ala rijalin yatakhallafuna 'anil jumu'ah buyutahum. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jadi ingin rasanya, kata beliau, aku memerintahkan seseorang untuk memimpin salat. Jadi maksudnya Nabi itu ingin jika seandainya ada yang bisa menggantikan posisinya sebagai imam ketika hari Jumat, maka aku akan melihat orang-orang yang meninggalkan salat Jumat, aku ingin membakar rumah-rumah mereka.
Jadi ini merupakan wa'id, ancaman langsung dari lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sangat ingin memberikan hukuman yang sangat berat bagi orang yang meninggalkan salat Jumat. Ya. Ada hadis yang serupa dengan permasalahan salat Jumat, yaitu adalah salat jamaah, Pak. Ya, jadi pembahasan ini juga ada di dalam pembahasan yang lain berkaitan dengan salat jamaah. Ya, dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ingin, ya, rasanya ketika ada yang bisa membadalkannya menjadi imam, Nabi itu ingin mengecek bagaimana keadaan manusia di luar sana yang mereka itu tidak mengikuti salat jamaah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membakar rumahnya. Ya. Jadi hadis ini punya kemiripan dengan pembahasan salat Jumat, dengan salat jamaah, dan secara khusus dalam pembahasan ini adalah salat Jumat. Oleh karena itulah ada sebagian ulama, ya, bahkan ulama mazhab, di antara mereka berpendapat hukum salat jamaah hukumnya adalah wajib. Ya, jadi hukum salat jamaah itu juga wajib. Bukan hanya sekedar salatnya yang 5 waktu, tetapi juga dari cara, ya, kita melakukannya adalah secara berjamaah, hukumnya juga wajib. Ya, oleh karena itulah sebagian ulama dia keras di dalam masalah ini. Ya, di antara dalil-dalilnya sangat banyak. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan, ya, warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ya, Allah memerintahkan kita rukuk bersama orang yang rukuk. Berarti salatnya secara berjamaah. Ya, maka dari situ yang paling aman di dalam perkara salat jamaah, kalau memang tidak ada uzur, ya, kalau memang kita dalam keadaan yang longgar, ya, kenapa kita tidak salat berjamaah? Ya, padahal salat berjamaah keutamaannya berlipat ganda. Minimalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu, ya, itu lebih utama, lebih baik, ya, min salatil fardhi, daripada salat sendirian. Berapa derajat? 27 derajat. Ya, dalam riwayat yang lain 25 derajat. Setiap seorang ketika dia ke masjid, satu langkah kakinya bisa apa, Pak? Meninggikan derajat. Kaki yang satunya menghapuskan dosa. Ya, kenapa tidak salat berjamaah? Ya, jadi hadis ini punya kemiripan dengan salat berjamaah, dan secara khusus adalah dengan salat Jumat. Ya, karena salat Jumat ini seminggu hanya 1 kali, apalagi dilakukan hanya 2 rakaat. Ya, maka orang-orang yang meninggalkan salat Jumat, Nabi sallallahu alaihi wasallam ancam, ya, untuk membakar rumahnya. Ya, tapi kalau dilihat dalam riwayat, apakah pernah Nabi membakar rumah orang-orang tersebut? Tidak ada. Ya. Jadi kalau kita lihat secara prakteknya, apakah Nabi membakar? Ternyata tidak ada riwayatnya. Ya, menunjukkan ini sifatnya ancaman. Ya, bahwasanya itu menunjukkan perbuatan dosa besar. Ya, maka tidak selayaknya seorang meninggalkan salat Jumat sedangkan dia dalam keadaan mampu untuk mengerjakannya. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimil jumu'at. Ya, hendaklah mereka atau mereka berhentilah dari meninggalkan kebiasaan salat Jumat. Aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim, atau Allah benar-benar akan menutup hati-hati mereka. Summa la yakunanna minal ghafilin, dan kemudian mereka benar-benar termasuk menjadi orang-orang yang sangat lalai. Para ulama menjelaskan maksud menutup hati mereka, mereka itu akan kehilangan hidayah. Ya, jadi kalau orang sudah meremehkan perbuatan dosa besar, apalagi kewajiban yang paling utama, ya, salat 5 waktu itu hukumnya wajib. Salat Jumat itu lebih kuat lagi kewajibannya. Ya, maka ketika seorang dia meninggalkan salat Jumat, benar-benar Allah akan menutup pintu hidayah dari dalam dirinya. Kenapa?
Karena kalau dia sudah terbiasa meninggalkan perintah yang hukumnya besar, hukumnya wajib yang ditekankan, maka dalam perkara-perkara yang lebih rendah di bawahnya, maka dia akan lebih mudah lagi untuk tidak mengerjakannya. Ya, jadi sholat Jumat ini sholat yang sangat penting, ya, yang menunjukkan bagaimana ini adalah tanda keimanan dan tanda kemunafikan, ya, atau kefasikan yang paling besar, ya. Jadi kalau kita punya anak, ya, yang sudah dewasa, maka sudah harus mulai diajarkan, Pak, ya, pentingnya untuk melaksanakan salat Jumat. Jangan karena masih kecil kita anggap biasa. Enggak, ini kewajiban yang sangat besar, ya. Termasuk juga mungkin kita punya teman, rekan kerja, ya, kalau sudah mau masuk salat Jumat harusnya kita persiapan. Jangan sampai khatib sudah naik ke atas mimbar kita baru berangkat pergi ke masjid. Ini kesalahan, Pak, ya, karena di dalam salat Jumat itu ada dua rukun yang harus dikerjakan. Yang pertama, selain salat adalah mendengarkan khutbah, ya. Maka orang yang dia tidak mendapatkan khutbah, ya, falyazubillah, ya, dia meninggalkan salah satu rukun Jumatnya, ya. Maka kita yang sudah mengerti masalah ini harusnya kita sudah benar-benar mempersiapkan diri, ya. Jadi kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, azan itu memang satu kali, Pak, ya. Jadi azan, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jika diserukan, maksudnya ada azan, ya, panggilan salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah mengingat Allah, wazarul bai', tinggalkanlah jual beli, tinggalkanlah dunia. Ya, kalau sudah dengar azan, ingat Allah, tinggalkan dunia. Ya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu azannya sekali. Ya, tapi kemudian di zaman Utsman bin Affan azannya berapa kali? 2 kali. Ya, dan ini termasuk sunnah sahabat. Ya, yang pertama adalah sunnah Rasulullah, yang kedua adalah sunnah sahabat. Ya, maka dua-duanya boleh dikerjakan. Ya, ya, makanya kalau kita lihat di Saudi Arabia itu juga 2 kali azannya, ya. Jadi karena di zaman Utsman bin Affan, di antara illahnya, alasannya adalah karena manusia sudah sangat banyak, ya. Orang-orang itu sudah tersebar, ada yang jual beli, ada yang bekerja, ada yang mengajar, ada yang di kantor, ya. Maka mereka butuh persiapan. Maka kemudian disunnahkanlah azan yang pertama untuk mengingatkan sebagai alarm akan masuknya salat Jumat. Yang kedua adalah ditegakkannya salat Jumat. Ya, jadi dua-duanya boleh, ya, diamalkan. Jadi mau 1 kali atau mau 2 kali, dua-duanya adalah sunnah. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Alaikum bisunnati, ya, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajiz." Ya, berpeganglah kalian dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku, dan peganglah sunnah itu dengan, ya, gigi geraham kalian. Ya. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka orang yang dia tidak mengikuti salat Jumat dengan secara sengaja, ya, maka Allah akan tutup hatinya. Allah akan hilangkan hidayah dari dadanya. Ya, makanya orang kalau dia terbiasa nggak salat Jumat, maka urusan lain pun dia akan tidak perhatian, Pak. Ya, urusan hal-hal yang lain dia pun akan meremehkan. Ya, padahal ini adalah urusan yang sangat besar. Kemudian selanjutnya diriwayatkan dari Abu Ja'ad Ad-Darimi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Man taraka salasa jum'in tahawunan taba Allahu ala qalbi." Ya, ini merinci hadis yang sebelumnya. Ya, bahwasanya siapa yang meninggalkan 3 kali salat Jumat secara berturut-turut, ya, maka atau tahawunan karena meremehkannya, maka Allah akan menutup
hati mereka. Ya, ini secara turut, ya, secara terus menerus. Ya, hitungannya 3 kali. Sekali ditinggalkan, yang kedua kali ditinggalkan, ketiga kali ditinggalkan, Allah benar-benar akan mencabut hidayah dari dalam dirinya. Begitu juga diriwayatkan dari Hafsah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, rawahul jumu'ah wajibun ala kulli muhtalimin. Ya, setiap orang yang sudah balik maka wajib menghadiri salat Jumat. Ya, jadi kalau sudah balik usia SMP misalnya, ya, maka wajib bagi mereka untuk salat Jumat dan memperhatikan adab-adab terkait dengan salat Jumat. Ya. Yang dikecualikan dari kewajiban salat Jumat ada berapa golongan, Pak? Ya, ada 7 ya. Yang pertama wanita. Ya, wanita tidak wajib salat Jumat. Tapi kalau dia salat Jumat, maka dia tidak wajib mengganti dengan salat zuhur, sudah cukup. Ya, maka di sebagian daerah itu ada, Pak ya, yang ibu-ibunya salat Jumat. Contohnya di Sumatera Barat itu banyak ya, atau mungkin orang Sumatera Barat yang ke Jawa biasanya ikut salat Jumat. Ya, itu tidak mengapa. Ya, kalau dia sudah salat Jumat maka mencukupi baginya, tidak lagi melakukan salat zuhur. Kemudian yang kedua adalah anak-anak yang belum balik. Ya, bagaimana kalau usia tamyiz? Kalau tamyiz dia mengikuti, dia dapat pahala. Ya, usia berapa, Pak, tamyiz itu? Usia 7 tahun. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan muru auladakum wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian mengerjakan salat. Salat ini umum. Ya, maksudnya adalah salat yang wajib, salat 5 waktu, termasuk di dalamnya adalah salat Jumat. Ya, kalau anak kita sudah tamyiz, sudah SD kelas 1, diperintahkan juga, Pak. Ya, untuk mereka ke masjid, mereka salat Jumat, mereka dapat pahala meskipun kalau belum melaksanakannya, ya, dia tidak berdosa karena dia masih ya masa tamyiz. Tapi kalau sudah muhtalim, kalau sudah mimpi basah, kalau sudah balik, ya, maksimalnya usia 15 tahun, meskipun dia belum mimpi basah, maka wajib hukumnya mengerjakan salat Jumat. Ya, berarti kalau 15 tahun SMA, ya, SMA itu harus salat Jumat, sudah wajib hukumnya salat Jumat. Ya, atau kalau SMP dia sudah balik, maka wajib hukumnya salat Jumat. Tapi untuk anak-anak kecil, ya, maka tidak wajib, bahkan bisa jadi tidak dianjurkan kalau dia sangat kecil, Pak. Ya, misalnya dia balita, ya, kemudian dia suka nangis, misalnya, atau dia agak sulit dikondisikan. Yang sunnah adalah tidak mengajaknya. Ya, karena salat Jumat itu salat yang sangat penting, yang sangat sakral, ada khutbah di dalamnya, maka jangan sampai ya mengganggu ya kekhusyuan baik khutbah maupun di dalam salat. Kemudian yang ketiga, ya, yang tidak wajib salat Jumat adalah budak. Ya, jadi budak itu sudah tidak ada, Pak ya. Untuk di zaman ini tidak ada budak. Kemudian adalah orang yang sakit. Ya, yang sakitnya ini tidak memungkinkan dia berdiri atau berjalan untuk menghadiri salat Jumat. Ya, misalnya sedang opnam atau mungkin dia kena tipes, ya, yang menyulitkan dia untuk berangkat atau pergi ke masjid, maka ini sakit yang menjadi uzur. Ya, tapi kalau sakitnya sakit batuk misalnya, masih bisa berangkat ke masjid, ya, atau sakit ya dan semisalnya yang masih bisa untuk berjalan dan berdiri, maka dia tetap diwajibkan ya pergi untuk menunaikan salat Jumat. Kemudian selanjutnya adalah orang yang safar. Ya, orang yang safar tidak wajib salat Jumat. Tapi sebagian ulama juga tidak menyarankan safar pada hari Jumat, apalagi setelah waktu subuh. Ya,
Makanya di dalam riwayat yang lain, Nabi itu seringnya safar pada hari apa, Pak? Hari Kamis. Ya, jadi kalau mau safar, mentoknya itu hari Kamis. Jangan sampai hari Jumat. Ya, karena kalau hari Jumat, apalagi setelah subuh dan perjalanannya itu menyulitkan, tidak dimungkinkan nanti dia mendapatkan masjid misalnya, ya, maka sebagian ulama memakruhkan safar pada hari Jumat setelah sholat subuh. Ya, jadi misalnya kemarin habis subuh mau safar jauh, ya, perjalanan yang sangat jauh, yang tidak memungkinkan dia nanti mendapatkan sholat Jumat di perjalanan. Ya, jadi misalnya mau ke mana, Pak? Ya, ke Jakarta, gitu kan. Ya, maka kalau mau safar yang jauh sebaiknya adalah di hari sebelumnya. Dan para ulama juga menjelaskan bahwasanya seorang yang musafir pun dia tetap dianjurkan salat Jumat. Ya, jadi bukan berarti saya kan sedang safar, tidak wajib salat Jumat, tapi tetap dianjurkan untuk mengerjakannya. Ya, terutama safarnya ketika seorang sudah sampai di lokasi, Pak. Misalnya ke Jakarta, perjalanannya mungkin 9-10 jam ya, Pak, ya, atau bisa lebih naik kendaraan. Ya, tapi kalau dia di perjalanan mendapati, ya dia salat Jumat. Ya, dan kalaupun dia sudah sampai di lokasi, ya, kemudian dia bisa untuk mengerjakan salat Jumat, maka hendaknya salat Jumat meskipun dia posisinya masih sebagai seorang musafir. Ya, misalnya 2 hari 3 hari di Jakarta, gitu kan, dan di dekat rumahnya tempat tujuannya ada masjid. Ya, maka ini termasuk hal yang kata para ulama tetap dianjurkan dia salat Jumat. Jangan karena tidak wajib kemudian apa? Nah, sudahlah, ya, saya salat berjamaah sama teman-teman aja di rumah misalnya. Ya, maka ini berbahaya. Ini bisa jadi apa? Dia meremehkan. Ya, dia menganggap salat Jumat itu salat yang biasa. Enggak. Salat Jumat ini salat yang berbeda, salat yang punya nilai khusus, ada khutbah, ada nasihat di dalamnya. Bahkan hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, ya, adalah penghulunya, adalah hari yang paling istimewa. Dan termasuk disebutkan adalah hari rayanya orang beriman dalam setiap pekan adalah pada hari Jumat. Maka diisi dengan ibadah. Ya. Jadi jangan karena saya kan musafir, ya, saya salatnya di rumah aja, atau saya sholatnya bersama teman-teman misalnya di hotel gitu kan, ya, di musolanya. Enggak, ya, cari masjid yang paling dekat yang memungkinkan, ya berusaha, ya, karena ini awal daripada meremehkan, ya, maka tetap dianjurkan untuk mencari tempat sholat Jumat. Kemudian yang selanjutnya adalah disebabkan karena adanya uzur yang sangat mendesak. Ya, misalnya tidak bisa meninggalkan pekerjaan yang sangat penting, misalnya sedang operasi, ya, misalnya, atau membantu orang yang dia akan kecelakaan yang sangat parah sehingga membutuhkan pertolongan yang sangat darurat, ya, sehingga dia harus benar-benar mengawasinya. Ini uzur yang syar'i, ya, uzur yang diperbolehkan jika mengandung konsekuensi hilangnya nyawa misalnya, atau kemaslahatan yang sangat besar, ya, maka diperbolehkan seorang untuk meninggalkannya dan menggantikan dengan, ya, dengan salat zuhur. Wallahu taala a'lam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan dalam masalah ini. Kata beliau, wahai kaum muslimin, peliharalah salat Jumat. Ya, jadi benar-benar jaga salat Jumat itu jangan sampai ditinggalkan. Ya, dan jangan pula kalian meremehkan. Ya, kalau sudah ada panggilan salat Jumat, azan, segera, Pak. Ya, kita upayakan segera untuk berangkat, sebagaimana Allah mengatakan, ya, wazkurullaha, ya, agar mengingat Allah Subhanahu wa taala, wazarul bai', dan tinggalkanlah jual beli, ya, jual beli, tijarah, bisnis
ya menghasilkan uang yang banyak misalnya, itu diperintahkan ditinggalkan. Ya, apalagi hal-hal rutinitas yang biasa, istilahnya itu apa ya? Ya kita sebagai pegawai sudah tahu gajinya sekian gitu kan. Ya, maka harusnya kita bisa meninggalkan itu dalam rangka mentaati perintah Allah. Ya, kalau bisnis saja lagi transaksi jual beli, dia akan dapat untung yang besar, harus dia tinggalkan. Apalagi hal-hal yang sudah apa? Ya, yang kita sudah tahu konsekuensinya. Ya, kenapa kita tidak bersegera ya untuk lebih berusaha untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ya, ini pembahasan berkaitan dengan termasuk perbuatan dosa besar meninggalkan salat Jumat, atau termasuk orang yang meremehkan ya, meremehkannya. Ya, jadi setelah ini kita berusaha untuk lebih memperhatikan salat Jumat. Ya, bahkan diantara sunnahnya adalah apa, Pak? Bersegera ya untuk menghadiri salat Jumat sebelum waktunya. Ya, kalau salat yang wajib yang biasa saja, kita pun ya diperintahkan untuk mencari shaf yang pertama. Ya, apalagi salat Jumat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan terkait keutamaannya. Ya, siapa yang datang salat Jumat, ya, yang pertama dia seperti apa? Ya, seperti dia. Nah, maksudnya itu adalah bersedekah, Pak. Ya, seperti dia bersedekah unta. Yang kedua, seperti sedekah ya lembu atau sapi. Yang ketiga kambing. Yang keempat ayam. Yang kelima telur. Ya, itu maksudnya bukan kurban, bukan. Tapi maksud maknanya adalah seperti dia bersedekah. Ya, artinya bersegera untuk menunaikan salat Jumat, hadir lebih awal, kemudian mengisinya dengan memperbanyak apa, Pak? Ya, memperbanyak salawat, termasuk ada yang lebih utama lagi, ada yang tahu. Ya, salat Jumat itu, hari Jumat itu bersalawat, betul. Ya, itu pada semua waktu, baik dari paginya mau sampai sorenya, memperbanyak salawat. Tapi ada amalan khusus ketika menunggu sholat, itu apa yang paling utama? Ya, apa membaca Al-Quran? Ya, termasuk zikir juga. Tapi yang paling utama kata para ulama adalah salat 2 rakaat memperbanyak. Ya, yang disebut dengan salat sunnah mutlak. Ya, jadi sambil menunggu kita salat 2 rakaat, selesai 2 rakaat, selesai 2 rakaat sampai kapan? Sampai ya khatib naik mimbar, ya, sampai azan. Ya, jadi ini dianjurkan. Ini termasuk amalan sunnah yang ya mungkin banyak kita tinggalkan. Ya, kita kebanyakan ya salat 2 rakaat aja, tahiyatul masjid. Ya, itu bagus. Ya, bahkan tahiyatul masjid sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Ya, sebagaimana pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di hari Jumat, Nabi sedang khutbah, ada orang yang masuk masjid langsung duduk. Ya, kemudian Nabi melarangnya, suruh dia sholat. Padahal Nabi sedang apa? Sedang khutbah. Ya, jadi ada yang masuk langsung duduk, kata Nabi, sholat dulu 2 rakaat. Padahal Nabi sedang khutbah. Ya, ini menjadi dalil bolehnya khatib itu mengingatkan seseorang, itu boleh, Pak. Ya, ketika sedang berlangsung khutbah, ketika dibutuhkan boleh. Ya, misalnya ada yang rame, gitu kan ya, anak-anak, ya, adik-adik, tolong, ya, tertib, itu boleh. Ya, termasuk dalam hal ini adalah orang yang dia harusnya salat tahiyatul masjid. Maka dari sini sebagian ulama juga mengatakan hukum salat tahiyatul masjid juga wajib. Ya, jadi wajib itu artinya ya kalau nggak ada kesulitan ya kenapa tidak dilakukan? Ya, minimalnya sunnah muakkadah. Tapi sebagian ulama ada yang mewajibkan. Kenapa? Karena konteksnya sholat Jumat saja Nabi suruh apa? Sholat. Ya, padahal Nabi sedang berkhutbah. Khutbah ini termasuk apa? Rukun ibadah. Tetapi Nabi berikan apa? Ya, teguran, nasihat kepada orang yang
dia tidak salat tahiyatul masjid ketika masuk masjid. Ya, kalau ini bukan urusan yang penting, maka Nabi nggak mungkin mengingatkannya saat khutbah. Ya, harusnya dibiarkan saja. Tapi Nabi ingatkan dia. Kenapa? Ini menunjukkan pentingnya seorang salat 2 rakaat sebelum masuk masjid. Ya, termasuk sunnahnya memperbanyak salat 2 rakaat sampai menunggu ya ditegakkannya salat Jumat. Ya, ini termasuk sunnah. Taib. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka ini terkait dengan pembahasan salat Jumat. Ya, sampai di sini mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke pembahasan yang terakhir ya dari kitab ini. Ya, monggo Pak. Gimana Pak? Ya. Baik, ya. Jadi salawat itu secara umum dianjurkan kapan saja, di mana saja. Ya. Bahkan dia termasuk hal yang wajib ketika saat tasyahud. Begitu juga termasuk rukun khutbah. Ya, itu hukumnya wajib. Adapun selainnya hukumnya adalah sunnah dan lebih ditekankan adalah pada hari Jumat. Ya, karena pada hari Jumat itu nanti salawatku itu akan ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu ya alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ya, salawat kita kepada Nabi adalah kita mendoakannya. Apakah Nabi itu butuh didoakan, Pak? Hah? Ya. Kalau kata orang Nasrani kan, ya perintah salawat menunjukkan Nabi itu butuh doa karena Nabi itu belum selamat. Ya, maka dia disalawati supaya Nabi itu selamat. Ya, ini kata orang-orang kafir. Ya, jadi berkaitan dengan salawat itu adalah doa, ya adalah untuk menambah kebaikan. Ya, adalah untuk menambah kemuliaan. Ya, jadi bukan menunjukkan Nabi itu butuh karena dia dalam kondisi ya dia akan binasa. Enggak. Ya, Nabi itu dijamin surga. Nabi itu surganya tertinggi, tetapi salawat kita kepada beliau adalah untuk menambah kemuliaannya, untuk kita mengingat juga ya terhadap ya keagungannya, terhadap ajarannya. Dan begitu juga manfaat yang lebih besar adalah bagi yang bersalawat sebenarnya. Karena Allah akan lipat gandakan menjadi 10. Ya, kata para ulama, salawat Allah kepada orang yang bersalawat adalah Allah akan menghapuskan 10 dosanya, akan menaikkan 10 derajatnya, dan akan ya yang 10 yang selanjutnya dosa, kebaikan, dan derajat. Ya, jadi pahala. Setiap kita bersalawat, kita dapat pahala 10 kali. Kita akan diampuni dosanya 10. Kita akan ditinggikan derajatnya 10 derajat. Ya, ini kalau kita memperbanyak salawat. Ya, kemudian berkaitan dengan ya misalnya amalan tertentu membaca surat. Ya, apakah ada surat-surat tertentu yang disunahkan dibaca? Ada. Ya, membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Ya, kemudian membaca 3 qul di dalam zikir pagi dan petang. Kemudian membaca surah Al-Kahfi ya pada hari Jumat atau malam Jumat. Kemudian membaca apa lagi, Pak? Ya, yang ada surat tertentunya. Ya, ketika salat witir ya membaca Al-A'la. Kemudian Al-Kafirun, kemudian Al-Ikhlas. Begitu juga qabliyah subuh, ada surat tertentunya. Ya, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Begitu juga ketika salat Jumat, dianjurkan kita membaca surat apa? Al-A'la, Al-Ghasyiyah, kemudian juga surat apa? As-Sajdah dengan Al-Insan.
Ya, itu surat-surat yang memang secara khusus Nabi anjurkan untuk dibaca. Ya, dan secara umum surat-surat dari Al-Qur'an boleh kita baca kapan saja. Ya, mau surat Al-Waqiah, mau surat Ar-Rahman, mau surat Yasin, mau surat apapun. Ya, kita boleh baca kapan saja, di mana saja selama tempatnya suci. Ya, tidak boleh murojaah di kamar mandi. Ya, tidak boleh, haram. Ya, tidak boleh misalnya, Pak, ya, seorang dia membaca surat tertentu misalnya, ya. Jadi secara keumumannya dianjurkan kita baca Al-Qur'an. Warattilil Qur'ana tartila, bacakan secara tertil. Ya, faqra'u ma tayassara min, bacalah apa yang mudah bagimu. Ya. Saya tidak bisa surat Al-Mulk atau surat Al-Kahfi. Saya bisanya surat Yusuf, boleh. Ya, baca surat Yusuf. Ya, saya tidak bisa surat misalnya, Bapak, ya. Maka saya baca surat Yasin, ya boleh. Ya, tapi kalau untuk mengkhususkan memang membutuhkan dalil. Ya, makanya yang menjadi perhatian adalah kita membaca semua surat Al-Quran itu boleh kapan saja, di mana saja, selama bukan di tempat najis. Tapi kalau mengkhususkan suatu surat, maka yang lebih utama kita lihat praktek dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalnya tadi baca surat Tabarak atau Al-Mulk sebelum tidur, itu sunnah dan Nabi selalu lakukan. Ya, kalau misalnya juga Nabi sering sebelum tidur baca 3 kul juga. Nabi itu selalu baca ayat kursi. Ya, dalam hadis siapa yang dia mati meninggal dunia maka dia mati di atas fitrah. Ya, itu sahih. Ya, riwayat yang sahih. Ya, jadi intinya kita membaca Al-Quran di mana saja, apa yang kita bisa dianjurkan. Ya, dan secara khusus ketika Nabi mempraktekkan yang lebih khusus pada waktu ini, saat ini, maka itu pun termasuk sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi boleh ya semampu kita untuk membaca Al-Quran. Termasuk diantara sahabat Nabi ada yang dia salat itu selalu baca surat apa, Pak? Al-Ikhlas. Ya, karena memang kemampuan dia di Al-Ikhlas. Ya. Maka ketika ditanya, dilaporkan kepada Nabi, orang itu kalau baca kulhu terus, ya kan? Kulhuallahu ahad. Ya, kemudian ditanya, ya kenapa kok kamu bacanya kulhu terus? Padahal nggak ada sunnahnya dariku ini baca kulhu terus, nggak ada. Ya, cuman dia bilang apa ya? Saya suka surat itu, ya, karena itu ya mudah dan isinya juga tauhid. Ya, maka karena ada keutamaan lain di dalamnya, ya, sehingga dia memperbanyak baca surat tersebut karena itu suratnya ringkas, kemudian isinya ketauhidan. Ya, dan dalam hadis yang lain juga Nabi mengatakan bahwasanya surat Al-Ikhlas adalah sulusul Quran, ya kan? Sepertiga Al-Quran. Jadi kalau dibaca 3 kali berarti khatam. Enggak gitu, Pak. Maksudnya itu dari sisi kandungan, Pak. Ya, Al-Ikhlas itu keutamaan tauhidnya murni. Karena Al-Quran itu pembahasannya hanya 3. Ya, bukan hanya ya, tetapi 3 ini adalah inti. Pertama tentang ketauhidan, ini puncak inti daripada ajaran agama. Beribadah kepada Allah tanpa berbuat syirik, ya, tanpa mensekutukan, ini intinya. Ya, jadi isi Al-Quran itu adalah ketauhidan, perintah menyembah Allah, ya, menjauhi perbuatan syirik, berdoa hanya kepada Allah, tawakal kepada Allah, ya, tidak bergantung kepada manusia, tidak bergantung kepada makhluk. Ya, ini tauhid. Yang kedua adalah kisah-kisah. Sebagai bentuk konsekuensi, orang yang tauhid kepada Allah, maka Allah selamatkan. Orang yang tidak bertauhid, berbuat syirik, dia di neraka, di dunia dia binasa, dia hina, seperti Fir'aun, dan seterusnya. Ya, begitu juga isinya adalah ajaran bagaimana mentauhidkan Allah. Dengan beribadah, dengan salat, dengan zakat, dengan berhaji, dengan puasa, dengan beramal saleh, berbuat kebaikan, amanah, dan seterusnya. Ya, tauhid itu isinya, Al-Quran itu isinya 3. Ya, maka Al-Ikhlas itu isinya tentang poin yang pertama.
Semuanya membicarakan tentang Allah saja. Qul huwallahu ahad, Allahu shomad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu semuanya pembahasan inti tauhid. Ya, jadi tidak apa-apa. Kata Nabi, oh gitu ya. Ya, kenapa kamu baca Al-Ikhlas terus? Karena saya mencintainya. Ya, karena isinya adalah ketauhidan, ajaran paling inti dari Al-Quran. Maka Nabi katakan dia adalah sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Bukan berarti dibaca 3 kali khatam, itu salah. Ya. Jadi demikian, Pak. Ya. Kalau memang kita ingin menambah, ya kita ganti juga. Ya, misalnya kita tambah dengan membaca surat ya yang lain. Kalau bisa malah kita tambah lagi, kita khatamkan semua surat di dalam 1 bulan kita baca. Ya, sebagaimana sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau seorang pemuda yang rajin khataman Quran. Ya, sehari dia menghatamkan Al-Quran 2 kali. Ya, kemudian kata Nabi, Iqra'ul Quran fi syahrin. Baca Quran itu sebulan sekali aja. Ya, khatamnya. Jangan terlalu cepat. Ya, jadi Nabi anjurkan sebulan sekali. Berarti seharinya 1 juz. Makanya ada program one day one juz. Pernah dengar, Pak ya? Nah, itu sebenarnya ingin ya mengarah kepada Pak perintah Nabi tadi, baca Quran hatamkan dalam 1 bulan, sehari 1 juz. Kuat nggak, Pak? Insya Allah ya. Ya, kalau nggak kuat ada lagi ya, nama programnya Awards. Ya, Awards itu di bawahnya. One week, one juz. Itu ada komunitasnya. Ya, seminggu sekali hatam Quran. Ya, itu ada komunitasnya. Saya sering ngisi soalnya ibu-ibu kebanyakan. One week, one juz. Ya, karena Nabi pernah mengatakan, ya, Iqra'ul Quran, ya, fi hatamkan Al-Quran 2 kali di dalam sebulan. Ya, dalam riwayat yang lain fi ashrin, dalam 10 hari. Dalam riwayat yang lain dalam sepekan. Dalam riwayat yang lain ya, setelah itu Nabi mengatakan dalam 3 hari. Wala tazid, jangan kamu tambah. Ya, kata Nabi 3 hari itu maksimal. Artinya sehari 10 juz itu maksimal. Apa hikmahnya? Supaya kamu bisa mentadabburinya. Ya, pernah dengar Pak ada hafid tercepat di dunia? Pernah nggak? Lihat di medsos. Gitu aja. Jadi dia kayak sedang mengigau. Ya, dia bilang katanya, temannya bilang ini hafid tercepat di dunia. Pasti dengerin, itu bukan ngaji. Ya, para ulama memakruhkan bahkan bisa jadi haram. Ya, ketika membaca Al-Quran dengan sangat cepat sampai tidak jelas, bahkan sampai merubah maknanya. Ya, jadi kesalahan membaca Al-Quran itu ada 2, Pak. Ya, yang pertama adalah al-lahnu al-jali. Kesalahan yang sangat jelas. Yang apa? Yang disuruh rubah-rubah. Suaranya tidak bisa dipahami. Yang kedua adalah al-lahnu al-khafi. Kesalahan yang ringan. Misalnya panjang pendek. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Misalnya kan A-nya agak panjang. Ar-Rahmanir Rahim. Ma-nya 3. Sudah lebih. Ya, itu kesalahan khafi. Kesalahan masih tarafnya ringan, ya, tapi tidak layak menjadi imam. Ya, para ulama membedakan. Yang menjadi imam itu adalah aqra'ukum li kitabillah. Yang paling mahir, yang paling paham tentang kitabullah, itu yang paling layak menjadi imam. Jadi tidak boleh kesalahan sampai khafi pun tidak boleh. Salah dengung misalnya, kelamaan dengungnya. Ya, misalnya apa? Misalnya gimana? Na'an'amta alaihim, dilama-lamakan. Ya, ini tidak boleh. Ini termasuk kesalahan. Apalagi sampai merubah-rubahnya. Contohnya, Pak, alhamdu dengan alhamdu. Apa bedanya, Pak? Satunya hak, satunya ha. Hak di dalam. Ya, karena ini merubah arti. Alhamdu pakai hak artinya segala puji bagi Allah. Kalau alhamdu pakai hak besar artinya kebinasaan bagi Allah. Berubahnya jauh, Pak ya. Jauh sekali. Ya.
Jadi dalam fashahatul lisan aja ya sangat penting. Ya, termasuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa bedanya? Yang satu ditekan, yang satu tidak ditekan, dipanjangkan misalnya. Itu berbeda jauh. Yang ditekan artinya hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, tapi kalau iyyaka tanpa ditekan artinya matahari. Matahari kami sembah. Artinya jauh sekali. Ya, ini kesalahan fatal. Ya, bisa membatalkan salat. Ya, maka menjadi imam aqra'ukum li kitabillah. Ya. Kita kok bahas sampai sini, Pak? Apa tadi yang dibahas? Hah? Oh iya. Ya, jadi intinya prakteknya sahabat pernah dia membaca surat Kunhu. Ya, karena bagi dia ya itu yang dia punya hafalannya dan dia suka karena isinya tauhid. Ya. Jadi kalau misalnya suka Yasin, kenapa? Karena saya tahu maknanya mengingatkan tentang kematian misalnya. Ya, ya enggak apa-apa juga. Ya, diambil ibrahnya karena itu sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau kita bisa semua surat kita tadabburi, kita baca, kita hatamkan dalam setiap bulan, ya tentu itu lebih baik. Ya, karena kita membaca seluruh Al-Qur'an, kita bisa mengambil ya hikmah dan pelajaran dari seluruh Al-Qur'an. Surat yang paling utama itu surat apa, Pak? Surat apa? Kalau diurutkan secara yang pertama, ya Al-Fatihah. Ya, surat yang paling utama adalah surat Al-Fatihah. Ya, disebutkan sebagai Ummul Kitab, induknya Al-Kitab. Tidak sah seorang salat tanpa baca surat Al-Fatihah. Ya, kalau ayat yang paling utama ayat apa? Ya, termasuk ayat kursi. Ya, tapi kalau dari surat yang paling utama masa ya ayatnya di luar daripada surat itu kan agak aneh. Ya, ayat yang paling utama dan ini menjadi inti daripada ajaran agama seluruhnya. Ya, yang Allah turunkan dari agama-agama itu bersumber kepada satu ayat. Apa ayatnya, Pak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ayat yang paling agung. Ya, yang artinya hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Ini puncak ayat. Ya, jadi kata para ulama intinya lagi dari Al-Fatihah adalah pada ayat ini. Ya, ini adalah inti ajaran seluruh agama-agama yang Allah turunkan dari zaman ya Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi yang terakhir itu berpusarnya kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in untuk merealisasikan ketauhidan. Ya, ini luar biasa. Ya. Makanya dakwah para nabi itu semuanya mengajak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam semua aspek kehidupan. Ya. Jadi menjadikan ini adalah bagian daripada ibadah dalam semua aspek kehidupan. Ya, baik Allah Taala a'lam. Ya, jadi intinya surat apapun boleh dibaca, apalagi yang Nabi praktekkannya. Ya, tapi kalau ada surat tertentu ada keutamaan tetapi hadisnya dhaif, ya bacanya ya tetap boleh, bukan berarti haram ya enggak. Tapi cara mengkhususkannya saja yang mungkin perlu, Pak. Ya, perlu untuk kita refleksikan. Oh, ternyata tidak khusus, berarti boleh dibaca kapan saja, tidak khusus di hari ini karena yang khusus butuh dalil yang jelas, dalil yang sahih. Wallahu taala a'lam. Ada lagi? Lupa pertanyaan. Bolehkah sholat Jumat kita jamak dengan sholat asar apabila kita waktu pergi? Baik ya, tentang menjamak sholat Jumat ada pembahasan khusus, Pak. Ya, memang ada ikhtilaf di dalamnya, tapi yang aman tidak menggabungkan. Ya, karena di sana ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Untuk amannya, ya sebaiknya jangan dijamak. Ya, jadi setelah sholat Jumat ya sudah. Nanti ketika di lokasi lain pas sholat asar ya mampir aja. Tidak mengharuskan menjamak sholat dalam safar.
Ya, jadi jamak itu kaitannya dengan kebutuhan, beda dengan qasar. Qasar itu kaitannya dengan safar. Ya, jadi kalau kita safar ada sunnah ya seorang untuk mengambil keringanan, rukhsah namanya. Ya, mengambil keringanan, Allah itu suka keringanannya diambil. Ya, bukan berarti kalau tidak diambil dia dibenci, ya enggak juga. Ya, artinya untuk memudahkan, sama seperti puasa. Ya, kalau sedang puasa, ya Nabi itu suka keringanannya diambil. Allah itu suka keringanannya diambil untuk dia berbuka. Dalam hadis Bukhari, ya disebutkan ketika peperangan ada sahabat itu yang dia berperang dalam keadaan puasa, yang lain dalam keadaan berbuka. Ya, maka Nabi puji orang yang berbuka. Kenapa? Karena dia berbuka, dia mau perang, dia butuh kekuatan. Ya, jadi intinya mengambil rukhsah itu sunnah. Ya, jadi dalam safar maka dikaitkan dengan qasar. Ya, jadi tidak selalu dikaitkan dengan jamak. Jamak itu berdasarkan kebutuhan. Karena Nabi pernah menjamak salat ketika Nabi sedang mukim. Ya, pernah diriwayatkan kalau Nabi itu pernah menjamak salat ketika turun hujan. Ya, jadi salatnya dijamak. Padahal Nabi tidak safar. Ya. Jadi seringnya dalam mindset kita itu apa? Oh, kalau safar itu harus dijamak, gitu kan? Harus dikosor. Kalau kosor iya, disunahkan. Kalau menjamak sesuai kebutuhan. Saya butuh nggak ya untuk menjamak ini? Ya, tapi kalau bisa tetap sholat berjamaah di waktu asar kan kenapa enggak gitu? Ya, jadi mengambil yang lebih utama. Saya dapat sholat jamaah. Saya dapat jalan menuju masjid. Saya pun dapat misalnya apa? Ya, di dalam jam mendapatkan 27 derajat. Ya, apalagi sebagian ulama mewajibkan salat berjamaah. Ya, lalu kenapa ya kita misalnya menjamak tapi sendiri gitu kan? Ya ngapain? Ya, mending kita ikut yang yang asar dan bisa berjamaah. Meskipun ada khilaf Pak ya. Kalau saya cenderung ya saya tidak menggabung sholat Jumat dengan asar. Ya, kalau memang itu bisa dijumpai pada ya waktu asarnya. Ya, jalan lagi misalnya dapat masjid ya berhenti sebentar. Ya, kita sholat bersama dengan imam secara berjamaah di waktu asar. Ya, wallahu taala a'lam. Ya, memang ada khilafnya, tapi saya lebih cenderung yang tidak menggabungkan selama masih bisa ya untuk mendapati sholat jamaah asar. Wallahu taala a'lam. Baik, ada lagi ya, monggo Pak. Ya, dengan waktu istiwa, ya betul juga. Ya, bagaimana dengan istiwa itu maksudnya jadi matahari sudah naik gitu ya. Bukankah kita dilarang ya? Yang dilarang itu memang pas tepatnya. Ya. Jadi kalau memang kita datangnya misalnya jam 9 gitu kan, jam 10 tetap bisa. Ya. Dan termasuk ini ya sunnah ya. Jadi untuk memperbanyak salat, tapi kalau memang di situ bertepatan dengan di tengah ya, sebagian ulama mengatakan ya tidak boleh. Tidak boleh di 3 waktu. Pertama ketika matahari baru muncul ya, atau akan tenggelam atau berada tepat di atas kepala. Itu waktu-waktu dilarang salat sunnah mutlak ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan hari Jumat, wallahu a'lam ya. Ya mungkin lebih aman karena di sana ada larangan, ketika tepatnya ya kita hentikan. Ya, tapi kalau kita datang jam 9 sampai mungkin jam 11 ya, itu tetap boleh. Tapi kalau salat tahiyatul masjid, para ulama membolehkan Pak, bahkan sampai ketika Pak, matahari tepat. Ya. Karena sebagian ulama melarang sholat di 3 waktu itu adalah yang mutlak saja. Tapi kalau tahiyatul masjid ini hukumnya adalah sunnah muakkadah, bahkan sebagian ulama mewajibkan, maka tetap boleh melakukan sholat tahiyatul masjid meskipun di 3 waktu. Ya, saya pernah ditegur waktu di Salahuddin di Puri Suriah.
Jadi karena mau berbuka waktu Ramadan kemarin, ya, karena saya belum tahu ini tinggal berapa menit lagi kan mau maghribnya. Saya masuk masjid, saya sholat, ya, ternyata pas gitu kan, apa namanya sudah menjelang azan gitu. Ya, kemudian ditegur, tidak boleh sholat ya. Oh ya, ya, tidak apa-apa. Gitu. Karena memang di situ memang secara umumnya terlarang, ya. Tapi yang dilarang itu adalah salat sunnah mutlak. Ya, tapi kalau yang ada sebabnya seperti masuk masjid, para ulama sebagian bahkan apa mewajibkan. Contohnya praktek Nabi tadi, ada yang masuk masjid ketika salat Jumat, Nabi tegur supaya salat tahiyatul masjid dulu. Ya, taib. Ini berkaitan dengan yang disampaikan Bapak tadi, ya, salat sunnah mutlaknya berdekatan dengan waktu matahari tepat di atas kepala, ya. Jadi kalau kita ambil pendapat yang hati-hati, di waktu itu sebaiknya tidak salat. Ya, mungkin itu lebih aman. Kita ganti dengan bersalawat. Kita ganti dengan membaca Al-Quran. Tapi tetap dianjurkan. Ya. Datang jam 9, ya, perbanyak salat. Ya. Ada nggak yang datang jam 9? Ya. Jarang gitu Pak ya. Datangnya mungkin sudah 10 menit mau azan baru datang. Jam 10 itu sudah luar biasa. Ya, saya kalau khutbah Jumat, ya, apalagi jauh pasti saya lebih awal. Ya, kalau datang pasti orangnya cuma satu, satu dua gitu. Ya, kalau yang rumahnya dekat, pasti yang agak-agak akhir, ya. Ngepres. Itu bedanya. Kalau kita orang jauh, kita takut telat sehingga kita duluan. Ya, tapi yang dekat-dekat merasa aman. Ya, ini bahaya. Memang zona nyaman itu berbahaya. Ya. Baik, ya, ini masukan juga, ya, koreksi terkait dengan waktunya bertepatan, misalnya jam 11, ya, maka sebaiknya diganti dengan, ya, yang lain, ya, tapi tetap dianjurkan untuk memperbanyak salat sunnah mutlak 2 rakaat sampai menjelang ditegakkannya salat Jumat. Ya, karena waktu zawal itu, Pak, itu kan hanya beberapa menit dari azan. Ya, jadi kalau azan itu misalnya setengah 12, ya, mungkin pertengahannya, zawal itu kan artinya sudah condong, ya, sudah miring. Ya, mungkin sekitar 10-15 menit. Berarti 15 menit sebelum azan berhenti. Ya, diganti dengan salawat, diganti dengan membaca Al-Quran. Ya, baik, jazakumullah khairan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, sudah syuruk apa belum? Belum. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya, monggo Pak. Bukan saya dari Pak Budi, apakah diperbolehkan sholat Jumat diurutkan waktunya karena waktu itu atau tetap kita masukkan? Iya, karena banyak ya di tempat kita itu diundurkan, biasanya dibuat pas menjadi 11.45, ya, biasanya seperti itu. Ya, bagaimana terkait dengan mengundurkan? Intinya di dalam fikih itu, ya, dia termasuk setelah zawal selama belum berakhir waktunya untuk melakukan salat Jumat, ya, maka insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau diundur sampai sangat lama, bahkan sudah, ya, sudah melewati waktunya, ya, maka sebaiknya tidak. Kalau diundur hanya sedikit, ya, tujuannya adalah supaya orang-orang lebih persiapan karena ada jam kerja, supaya orang tidak luput mengerjakan salat Jumat, ya, maka mudah-mudahan tidak mengapa. Tapi kalau diundurnya sampai, ya, kemudian terkesan dia itu menunda-nunda, ini yang tidak boleh. Tapi kalau ada maslahat yang lebih besar, tidak apa-apa. Nabi juga pernah menunda, ya, sholat zuhur karena cuaca yang sangat panas. Itu Nabi pernah. Ya, jadi cuacanya sangat panas sehingga agak diundur sedikit. Ya, supaya manusia itu bisa, Pak, ya, bisa tetap mengerjakan dengan, ya, dengan berjamaah. Ya, intinya tidak mengapa kalau mengundurnya itu bukan tujuannya menunda-nunda, tapi tujuannya untuk kemaslahatan yang lebih besar. Ya, misalnya jam kerja orang istirahat itu ya setengah 12 misalnya. Ya, itu tidak bisa dirubah misalnya, sehingga masjid di sekitarnya buat, ya sudah, kita buat 11.45 terus. Supaya apa? Supaya orang-orang ini bisa sholat semua.
ya, hal seperti itu insya Allah tidak mengapa, ya. Tapi kalau di lingkungan pondok, ya harusnya segera, ya, nggak ada alasan. Tapi kalau di lingkungan kerja, sekolah, perkantoran, ya, dia butuh penyesuaian dan insya Allah tidak mengapa selama niatnya bukan menunda-nunda sholat. Ya, wallahu taala a'lam. Baik, ada lagi Pak? Kayaknya kita tutup aja Pak ya. Nanti ini pembahasan berikutnya nggak selesai nanti. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wallahu taala a'lam. Ya, pelajaran hari ini ya adalah mari kita perbaiki salat kita, terutama salat Jumat. Ya, kita mulai dengan apa? Kalau mendengar azan salat, hendaknya kita segera tinggalkan wazarul bait. Wazkurullaha, ya. Idza nudiya lis-salati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Bersegera. Is'au itu artinya apa? Bersungguh-sungguh tapi segera. Ya, jadi dia berupaya cari gimana caranya supaya saya ke sana, harus bisa, ya, begitulah ya. Jadi berusaha bagaimana caranya lebih mengingat Allah, meninggalkan dunia, meninggalkan jual beli. Ya, dan kita akan bisa melakukannya kalau kita sudah terbiasa. Dimulai dari sholat yang wajib. Ya, dengar azan, tinggalkan, berangkat ke masjid. Sholat Jumat lebih siap lagi. Ya, bahkan kita bisa lebih awal. Ya, sebelum azan kita sudah ya bisa hadir ke masjid dan itulah ya termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.